Shalom, Horas, salam sejahtera untuk kita sekalian, Amanginang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus Jemaat HKBP Jalan Simalingkar B, Resort Kuala Bekala, Distrik 10 Medan Aceh. Semoga di situasi saat ini kita masih tetap boleh sukacita dan percaya bahwa Tuhan akan tetap setia menemani kita di dalam penderitaan ini. Sesuai dengan topik minggu hari ini, Allah yang setia di Minggu Misericordias Domini. Amanginang, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita dan yang menjadi penguat untuk kita menjalani hari-hari kita tertulis di dalam Roma 3 ayat 1 hingga ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Amang-inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah keadaan saat ini, situasi saat ini yang masih belum memperbolehkan kita beribadah di gereja bersama, tetapi keadaan ini masih juga tetap kita syukuri bahwa firman Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan masih tetap boleh kita renungkan dan masih tetap boleh kita lakukan di dalam hidup kita senantiasa. Amanginang, saudara-saudari sekalian, topik minggu hari ini adalah kesetiaan Allah. Pertanyaannya seperti yang tertulis dalam ayat 3. Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Mungkin itu jugalah yang patut kita pertanyakan saat ini. Ketika saat ini kita harus merasa menderita, mungkin juga ada yang sampai kepada hal yang khawatir, atau mungkin juga takut dan merasa bahwa hidupnya sengsara. Tapi amanginang, sebagai orang yang percaya kepada Allah yang akan senantiasa menyertai kita, kita patut juga tetap kuat dan percaya bahwa Allah setia di dalam penderitaan kita ini. Allah akan tetap setia walaupun manusia yang dikasihinya jatuh ke dalam dosa. Allah akan tetap setia walaupun bangsa yang dipilihnya pada akhirnya memilih jalan lain.
bangsa yang dipilihnya pada akhirnya memilih Allah lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah juga yang kita boleh renungkan. Apakah sepatutnya Allah tetap setia kepadaku ketika aku, orang berdosa ini, jatuh ke dalam kejahatan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan penderitaan saat ini bolehkah kita simpulkan adalah sebagai penderitaan yang berasal dari Allah? Dari pernyataan bahwa kasih setia Allah senantiasa hadir, kita renungkan dengan cara apa Tuhan tetap setia kepada orang yang berdosa. Cara Allah banyak. Salah satunya adalah dengan cara mendatangkan hukuman kepada orang berdosa. Apakah benar Allah akan menghukum? Ya, Allah akan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Allah akan menghukum orang yang jatuh ke dalam dosa. Dan pertanyaannya lebih mendasar, apakah kita semua yang hadir saat ini, bahkan bayi yang baru lahir, adalah orang yang berdosa dan harus menanggungnya sekarang? Itu adalah perenungan untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, kita mengaku bahwa diri kita adalah orang berdosa, dan kita percaya Allah akan menolong kita di dalam situasi apapun. Oleh karena itu, Amang-Inang, saudara-saudari yang terkasih sekalian, apakah benar Allah akan menghadirkan hukuman, dan dengan cara apakah Tuhan mendatangkan hukuman itu kepada kita? Ya, salah seorang ahli bernama Emmanuel Gerrit-Singhih mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dihadirkan melalui hukuman Allah. Hukuman Allah itu boleh kita rasakan melalui bencana atau penderitaan yang kita alami di dunia ini. Ia mengatakan bahwa Allah menghadirkan bencana atau penderitaan supaya manusia itu boleh bertobat. Allah mendatangkan hukuman itu juga ia turut serta hadir merasakan penderitaan manusia. Apakah benar demikian? Boleh kita juga bawa kepada sebuah pengajaran yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua mengajar anak supaya anak itu tidak menjadi seorang anak yang pembangkang, orang tua cenderung menghukum anak itu. Misalnya ketika anak yang sudah sering bermain handphone, ia akan kecanduan, dan ketika orang tua mengambil handphone itu, menghukumnya, ia akan menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya menangis. Tentu tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya tersakiti. Dan tujuan orang tua mengambil handphone dan menghukum anak bukanlah untuk menyakiti anak itu sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk mengajari dan untuk membawa anak itu supaya kelak ia tidak memiliki karakter pembangkang, supaya kelak ia boleh dibentuk menjadi seorang anak yang penurut dan melakukan hal yang baik di dalam hidupnya. Itulah tujuan hukuman yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Demikian jugalah kasih setia Allah. Kasih setia Allah yang merupakan sifat Allah sendiri tidak akan pernah berubah. Sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan membenci dosanya, bukan membenci manusianya. Oleh karena itu, Tuhan menghukum manusia yang berdosa. Tuhan ingin mensucikan manusia itu dari dosa. Tuhan ingin memisahkan manusia itu dari dosa dengan satu syarat. Manusia tersebut harus bertobat dan kembali kepada Allah. Kasih setia Allah
tidak akan pernah berubah. Kasih setia Allah adalah sifatnya, karakter Allah sendiri. Boleh kita juga bawa kepada pemahaman seperti emas. Emas yang murni dan asli, dimanapun dia berada, di tempat kotor sekalipun ia berada, ia akan tetap menjadi emas. Demikianlah juga Tuhan yang setia. Walaupun dosa itu ada di dalam manusia, tetapi ia tetap mengasihi manusia itu. Dan ia ingin menyelamatkan manusia itu dari dosa, sehingga ia juga turut menderita ketika manusia itu dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang boleh kita nikmati daripada firman ini? Apa yang boleh kita renungkan dari firman ini? Firman ini menyatakan dengan tegas bahwa Allah itu adil. Allah itu tetap adil ketika manusia berdosa. Ia harus dihukum dan mendapat pengampunan, dan ia kembali ke kehidupan yang benar dan kehidupan yang kekal kelak. Allah yang adil, Allah yang setia, ia tetap hadir di dalam situasi apapun hidup manusia itu. Walau ketika ada penderitaan, ia tetap hadir untuk menguatkan manusia itu. Demikianlah yang boleh kita tarik juga kepada keadaan saat ini, situasi saat ini, amang-inang. Mungkin di tengah keadaan ini ada banyak orang merasa menderita karena dana semakin menipis, pekerjaan hilang, sumber pangan semakin sedikit, dan banyak lagi penderitaan yang kita alami. Dan mungkin ada juga dari kita yang sudah mengalami duka yang sangat mendalam karena keluarga kita mungkin sudah terlebih dahulu kembali kepada Allah karena korban dari bencana yang kita alami saat ini. Pandemi ini benar-benar membawa kita kepada rasa khawatir, tetapi sebagai orang percaya, amang-inang, kita akan mengubah rasa ini, rasa khawatir ini kita rubah menjadi sebuah pertobatan, sebuah perubahan hidup yang selama ini hidup kita, ibadah kita hanya sebagai ibadah yang kewajiban kita harus menyembah Allah. Tetapi pandemi ini membawa hal positif yang banyak untuk kita, membawa kita untuk kembali ke rumah, untuk kembali bersama dengan keluarga, untuk kembali bisa beribadah dengan keluarga, merenungkan firman Tuhan, dan memohon kekuatan dari Allah supaya Ia menyertai kita. Mari kita lihat sisi positif dari penderitaan itu. Ketika kita mampu melihat hal positif itu, disitulah kita boleh merasakan penyertaan kasih setia Tuhan. Positif artinya kita harus tetap senantiasa berharap bahwa kita akan diselamatkan. Bukan positif seperti yang sering sekali menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan untuk kita. Ketika kita selalu cek setiap hari angka yang positif terpapar virus corona di Indonesia, senantiasa mendukakan hati kita. Tetapi amang-inang sekalian, keadaan ini mengajarkan kita supaya kita lebih memperbaiki hubungan dengan Allah, supaya kita memperbaiki cara hidup kita yang selama ini mungkin kurang baik. Kebersihan jasmani dan rohani, mari kita jaga bersama. Mari kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Mari kita bangun solidaritas yang lebih kuat, saling bergotong royong, saling membantu, mengasihi yang kecil, yang susah, mendoakan orang-orang yang saat ini berada di garda depan untuk melawan virus corona, dan mendoakan semua saudara-saudara kita yang kita kasihi.
Mari kita memiliki kesadaran bahwa kita harus benar-benar bersama-sama menghadapi penderitaan ini. Dan yakinlah amang inang bahwa kita akan tetap dikuatkan oleh Allah. Kita akan tetap senantiasa disertai oleh Allah. Mari kita ikuti proses. Mari kita nikmati proses penyelamatan Allah itu sungguh nyata untuk kita. Bahwa penderitaan itu hadir benar-benar sangat menyeramkan bagi orang yang tidak memiliki iman. Tetapi penderitaan itu akan menjadi sebuah tonggak untuk kita menjadi lebih kuat, mengimani Ia akan tetap melakukan penyelamatan bagi kita yang percaya, dan Ia akan tetap hadir menyertai kita. Dan penderitaan ini adalah kesempatan untuk kita yang masih memiliki waktu untuk mengubah pola pikir, mengubah perilaku, dan mengubah sikap kita kepada sesama dan Tuhan. Dan kiranya keadaan ini tetap membuat kita sadar bahwa Allah tetap setia kepada kita, dan kita juga harus tetap setia dan percaya Allah akan menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.